185 Xiao Chen ketakutan keluar dari benaknya sepanjang sore. Dia tidak bisa mengerti bagaimana kelompok penambang menghilang. Bagaimana mungkin sekelompok besar manusia yang hidup menghilang tanpa jejak? Lebih jauh lagi, orang-orang ini memiliki alarm dengan mereka. Jika mereka bertemu dengan bahaya, mereka akan membunyikan alarm saat mereka bisa. Itu akan terdengar di seluruh lapisan tambang. Musinya juga merasa itu aneh. Kakak senior Ye. Menurutmu apa yang terjadi? Ini sangat aneh. Xiao Chen tersenyum. Bahkan orang yang cerdas seperti kamu tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana aku tahu? Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, musinya mengungkapkan senyuman. Sebenarnya, aku punya ide. Jelas mustahil bagi orang-orang ini untuk menghilang. Ada begitu banyak terowongan mati di tambang di mana tidak mungkin bagi orang untuk melihat jari mereka ketika mereka mengulurkan tangan mereka. Yang harus mereka lakukan adalah bersembunyi di salah satu terowongan mati ini. Akan sulit bagi orang untuk menemukan mereka. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan balas. Itu tidak mungkin. Mengapa orang-orang ini bersembunyi? Mereka semua adalah orang biasa. Tanpa perlindungan kita, mereka tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan jika tidak ada bahaya, mereka akan mati kelaparan. Musinya berkata, lalu di mana menurutmu mereka pergi? Mereka tidak bisa menyembunyikan diri di tanah. Xiao Chen sementara akan mengesampingkan hal-hal yang tidak bisa dipahaminya. Beginilah cara Xiao Chen melakukan hal-hal selama ini. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya. Jangan repot-repot dengan itu. Kita akan menyerahkannya kepada Martial Paman Ye dan yang lainnya untuk menghadapinya. Kita harus lebih berhati-hati. Kita harus menyelesaikan 1 bulan ini. Lalu pergi. Xiao Chen sekarang merasa sedikit menyesal karena menerima misi. Tambang menjadi sangat aneh. Perasaan gelisah di hatinya berubah menjadi lebih intens. Xiao Chen hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Minggu berikutnya relatif tenang. Tidak ada kesimpulan hingga akhir insiden hari itu. Orang-orang yang dikirim Ye Wen tidak menemukan kelompok orang hilang meskipun sudah lama mencari. Pada siang hari, Xiao Chen dan musinya melanjutkan patroli mereka. Kadang-kadang, mereka bertemu beberapa mayat. Sekarang mudah bagi mereka berdua untuk menghadapinya. Koordinasi mereka semakin baik. Pada malam tertentu, Xiao Chen terus mempraktikkan teknik pedang di area terowongan yang luas. Dia mengeluarkan beberapa mutiara malam dari cincin semesta dan menempatkannya di sekitar terowongan gelap gulita segera berubah cerah. Night Pulse ini diambil dari treasuri rahasia Jiang Clan di masa lalu. Ketika dia merapikan cincin semesta sehari sebelumnya, dia menemukan mereka. Secara kebetulan, akan lebih baik untuk menempatkan mereka di sini. Ruang terang itu jauh lebih baik daripada terowongan gelap gulita itu sebelumnya. Seperti sebelumnya, Xiao Chen terlebih dahulu mempraktikkan 8 gerakan dasar pedang. Dia tidak bisa membiarkan teknik dasar sabernya tertinggal. Kemudian dia akan berlatih semua teknik bela diri yang dia tahu. Satu persatu. Teknik saber guntur bergegas. Tangan perebutan naga. Terbang dengan sayap. Permainan Astral Sword. Terlepas dari apakah dia mempelajarinya sendiri atau menirunya dengan menggunakan Battle Sage Origins, dia akan melatih semuanya. Hanya ketika dia benar-benar kehabisan semua esensi, dia akan berhenti dan beristirahat sebentar. Kemudian, dia akan mengambil batu roh kelas rendah dari cincin semesta dan mengeringkannya sepenuhnya, memulihkan esensinya. Setelah semua ini, Xiao Chen akan bangun dan mulai berlatih Clear Wind Chop. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih Clear Wind Chop. Azure Dragon Cloud Soaring Art sangat kompatibel dengan Clear Wind Chop. Dia bisa bergerak di sekitar naga seperti di udara dan mengeksekusi Clear Wind Chop dari posisi atau sudut yang dia inginkan. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berlatih, Xiao Chen tidak dapat menyembunyikan niat membunuhnya. Begitu Lunar Shadow Saber ditarik, niat membunuhnya akan melonjak keluar. Tidak ada cara untuk mengendalikannya. Xiao Chen bersandar tanpa daya ke dinding terowongan. Merenungkan masalah niat membunuh. Apa yang disebut niat membunuh mengacu pada ki tirani yang terbentuk secara otomatis setelah penanaman telah membunuh sejumlah orang. Biasanya,
Ketika orang-orang ini saling bertatapan, niat membunuh mereka bisa secara otomatis muncul. Itu akan menyebabkan yang lain merasa takut di hati mereka, mengakibatkan mereka tidak bisa berkonsentrasi. Selain itu, ada beberapa orang yang menakutkan yang bisa mengendalikan niat membunuh mereka dengan bebas. Mereka bisa menyingkat niat membunuh mereka menjadi utas. Mereka bahkan bisa mengubahnya menjadi pedang atau tombak dan menembus pikiran seseorang, melukai roh mereka dan langsung menyebabkan mereka kehilangan kehebatan tempur mereka. Namun, keadaan seperti itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang mempraktikkan cara membunuh. Orang-orang seperti Liu Ruyu dan Ye Wen jelas tidak mempraktikkan cara membunuh. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Xiao Chen perlahan bangkit dan menempatkan Lunar Shadow Saber ke samping. Kemudian dia menggunakan tangannya untuk menirunya. Pada saat ini, niat membunuhnya disembunyikan secara otomatis. Itu tidak bocor sama sekali. Tiba-tiba, Xiao Chen memahaminya. Dia tahu mengapa niat membunuhnya terus muncul. Ketika dia memegang Lunar Shadow Saber, dia secara tidak sadar akan membocorkan niat membunuh. Bagaimanapun, tujuan dari Clear Wind Chop adalah untuk membunuh orang. Tidak mungkin menggunakannya tanpa niat membunuh. Ketika niat membunuh muncul, Qi yang membunuh secara otomatis akan keluar. Namun, ketika ia meninju keluar sebelumnya, ada niat membunuh di dalam hatinya. Tetapi tidak ada pembunuhan Qi melonjak. Ini karena dia hanya menggunakan tinjunya dan memindahkannya. Dia memperlakukannya hanya sebagai gerakan sederhana. Xiao Chen meraih Lunar Shadow Saber sekali lagi dan mengeluarkannya dari sarungnya. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, "Ini hanya sebuah gerakan. Aku hanya melakukan gerakan mekanis. Aku hanya menggambar pedang setelah mengambilnya. Sama seperti berjalan dan makan. Ini hanya gerakan sederhana. Tidak perlu terlalu banyak berpikir." Xiao Chen menghipnotis dirinya sendiri seperti ini saat dia perlahan mengeksekusi Clear Wind Chop. Bila itu mengiris di udara saat dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art secara bersamaan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk muncul di terowongan. Pikiran Xiao Chen kosong, dia sangat tenang. Sinar dingin dan tajam melintas di udara. Tubuh Xiao Chen berhenti di udara saat dia terus mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Kakinya jatuh dari tanah. Seolah-olah dia sedang mengendarai angin sejuk. Saat dia terus mengeksekusi Clear Wind Chop 3 kali lagi. Dalam angin sepoi-sepoi yang sejuk, Lunar Shadow Saber hitam itu seperti ranting pohon menari di angin. Itu tidak membawa niat membunuh. Jika seseorang menghadapinya, mereka tidak akan merasakan tekanan sama sekali. "Aku akhirnya berhasil," seru Xiao Chen dalam sukacita setelah dia mendarat. Dia mengirim total 4 Clear Wind Chops. Semua niat membunuh itu berhasil disembunyikan. Jadi begitulah cara melakukannya. Ini pasti yang disebut pencerahan tiba-tiba. Masalah yang tidak dapat dipecahkan untuk waktu yang lama tiba-tiba diselesaikan. Semuanya segera menjadi jelas. Xiao Chen memiliki pikiran-pikiran ini. Tetapi dia tidak tahu jika seseorang tidak memiliki cukup pengalaman dan latihan. Bagaimana mungkin ada pencerahan yang tiba-tiba? Selama aku menghipnotis diri, aku bisa menyembunyikan niat membunuh. Jika aku bisa menipu diri sendiri, bagaimana aku tidak bisa menipu orang lain? Xiao Chen sangat bersemangat. Xiao Chen melanjutkan latihannya. Ada angin sejuk yang konsisten dengan bilah saber bergerak di sepanjang itu. Kadang-kadang, akan ada cahaya dingin yang bekerja bersama dengan Azure Dragon Cloud Soaring Art untuk bergerak dengan cepat, mengubah gerakannya secara tak terduga. Xiao Chen terus berlatih sampai esensnya kering. Dia duduk di tanah dan memikirkan apa yang telah dia pelajari. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan Night Pulse dan berjalan ke ruang batu. Sepanjang jalan, Xiao Chen melewati salah satu situs penggalian. Xiao Chen melambat. Dia memperhatikan ada sekitar 10 cacing menelan roh yang aktif di tengah lokasi penggalian. Suara zizi yang mereka buat tidak enak didengar. Ini adalah suara mereka memakan biji mentah batu roh. Cacing menelan roh memperlakukan biji mentah batu roh sebagai makanan dan hidup di bawah tanah. Berbicara secara logis, mereka harus menjadi musuh terbesar Heavenly Sabre Pavilion. Namun, melihat pemandangan ini,
Sepertinya mereka sengaja membesarkan cacing menelan roh ini dengan sengaja. Xiao Chen berjalan melewati tempat ini setiap hari. Setiap kali dia melakukannya, ada keinginan untuk membunuh mereka semua. Ini karena banyak poin kontribusi. Setelah membunuh mereka semua, dia akan memiliki 50 poin kontribusi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di belakang Xiao Chen. Sesosok muncul di belakangnya dengan kecepatan kilat dan menepuk pundaknya dengan tangan kanannya dengan lembut. Xiao Chen dengan cepat fokus dan menggambar lunar shadow sabernya. Cahaya pedang menyala terbentuk saat esens berkumpul di permukaannya. Tepat ketika cahaya pedang hendak menyelesaikan pembentukan, sosok itu menjentikkan jarinya pada lunar shadow saber. Ada riak di udara saat pedang itu terlempar ke belakang. Reaksimu tidak buruk. Kamu dapat menarik pedang kamu dalam satu napas. Kamu pasti sudah mempraktekkan teknik sabre dasarmu untuk kesempurnaan tengah. Ye Wen berbicara kepada Xiao Chen dengan senyum lembut saat dia perlahan muncul. Ketika Xiao Chen melihat itu adalah Ye Wen, dia perlahan-lahan menurunkan penjaganya. Dia menyarungkan pedangnya dan menangkupkan tangannya dalam salam. Marsial Paman Ye, kamu berbicara terlalu tinggi tentang aku. Ye Wen tersenyum. Ketika dia melihat roh menelan cacing di hadapan mereka, dia berkata kepada Xiao Chen, apakah kamu merasa sangat aneh bahwa meskipun ada begitu banyak cacing menelan roh, aku tidak pergi dan membunuh mereka? Xiao Chen mengangguk. Ini persis apa yang dia pikirkan. Jika Ye Wen memberitahunya, itu akan bagus. Ayo pergi. Biarkan aku membawamu ke suatu tempat. Itu bukan rahasia besar. Aku akan memberitahu kamu nanti. Setelah Ye Wen berbicara, dia memimpin Xiao Chen menavigasi terowongan. Berbelok dari sudut ke sudut. Sepanjang jalan, dia bahkan mengaktifkan beberapa saklar rahasia. Tempat-tempat yang menurut Xiao Chen buntu tiba-tiba terbuka. Di mana dia membawaku? Xiao Chen sangat ingin tahu. Dia awalnya mengira Ye Wen akan membawanya ke markas besar lapisan itu. Namun, bukan itu masalahnya. Hua lalat, tiba-tiba. Suara air yang mengalir bisa terdengar dari depan mereka. Tidak diketahui mekanisme rahasia apa yang diaktifkan Ye Wen. Tapi dinding di depan mereka bergerak ke samping. Ada angin dingin bertiup ke arah mereka dari pintu. Sebuah gua besar muncul di depan Xiao Chen. Tingginya ratusan meter dan lebar ribuan meter. Ini tidak lagi dalam skala yang sama dengan gua. Itu seperti seseorang telah menggunakan kekerasan untuk mengukir ruang. Ada sungai bawah tanah yang mengalir deras dengan cepat. Ini adalah sumber suara yang dia dengar sebelumnya. Ruang tiba-tiba menjadi begitu besar. Rasanya sangat nyaman. Yang lebih mengejutkan adalah Xiao Chen dan Ye Wen bukan satu-satunya di sini. Ada banyak orang lain dari Heavenly Sabre Pavilion. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi hitam. Sesekali ada kilatan dari mereka. Ada niat membunuh melonjak keluar dari masing-masing dari mereka. Meskipun Xiao Chen berada agak jauh, dia bisa merasakan niat membunuh yang tajam. Meskipun dia tahu niat membunuh ini tidak ditujukan padanya, dia merasa seolah sedang diawasi oleh hantu jahat. Rasanya sangat menakutkan. Xiao Chen meletakkan tangannya di gagang pedang. Niat membunuh di hatinya secara tidak sadar ditarik keluar. Ada dorongan untuk menarik pedangnya dan membunuh semua orang yang memakai baju besi hitam. Tenang. Jangan gegabah. Ini adalah orang-orang dari Kam Sabre Ilahi. Mereka tidak akan mengambil tindakan terhadapmu. Ye Wen tiba-tiba memanggil tepat saat Xiao Chen akan kehilangan kendali atas dirinya. Ye Wen menepuk pundak Xiao Chen dengan tangan kanannya dan memasukkan aliran esens hangat ke dalam dirinya. Setelah esens yang hangat dari Ye Wen memasuki Xiao Chen, niat membunuh di hati Xiao Chen menjadi tenang. Dia berhenti gemetaran. Namun, dia merasa takut di dalam hatinya. Apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa aku melepaskan begitu banyak membunuh Ki tanpa alasan? 186 Ye Wen berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah Ki jahat. Itu bahkan lebih mengerikan daripada membunuh Ki. Itu bisa mengeluarkan niat membunuh di hatimu. Menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekacauan. Plus. Xiao Chen memandang dengan ngeri pada orang-orang Divine Saber Camp di seberang sungai. Dia bergumam pada dirinya sendiri.
Berapa banyak orang yang mereka bunuh untuk membentuk ki jahat yang mengerikan? Divine Saber Camp adalah kekuatan paling elit di surga Sabre Pavilion. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka melindungi sesuatu? Apa tujuan Ye Wen membawaku ke sini? Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Abaikan saja. Kamu akan baik-baik saja selama kamu tidak menyeberangi sungai. Aku membawa kamu ke sini untuk beristirahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Ye Wen menghilangkan keraguan Xiao Chen. Ye Wen membimbing Xiao Chen ke meja batu di samping sungai sebelum berhenti. Kemudian, dia menghasilkan sebotol anggur dan 2 cangkir anggur entah dari mana. Meletakkannya di atas meja. Gululu. Ye Wen mengisi kedua gelas anggur dan menyerahkan satu kepada Xiao Chen. Ye Wen menyesapnya sebelum berkata, "Silakan duduk. Izinkan aku bertanya. Kapan kamu bergabung dengan King Yun Peak? Bagaimana situasi King Yun Peak sekarang?" Xiao Chen mengambil gelas anggur dan menenggaknya dalam satu tegukan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk datang dari sungai. Membuat orang merasa segar. Xiao Chen sudah lama menebak bahwa Ye Wen juga seseorang dari puncak King Yun. Dia tidak terkejut dengan pertanyaan ini. Aku bergabung hampir 3 bulan lalu. Ketika aku datang, semua orang sudah meninggalkan puncak King Yun. Hanya Liu Ruyu dan saudaranya yang tersisa. Xiao Chen menjawab dengan jujur tanpa menahan apapun. Apakah kamu tidak menyadari semua ini? Ketika Ye Wen mendengar ini, dia mengungkapkan senyum pahit. Aku belum pergi selama 10 tahun. Aku hanya mendengar sedikit dari situasi mereka. Jadi ketika aku melihat seseorang dari puncak King Yun mengambil tugas penjaga kali ini, aku meminta kamu untuk ditempatkan di bawah tanggung jawab aku. Belum keluar selama 10 tahun. Mungkinkah Ye Wen terjebak di sini selama 10 tahun ini? Betapa meragukannya. Xiao Chen hanya berada di sini selama 1 minggu. Dan dia sudah merasa itu tidak tertahankan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya tetap di sini selama 10 tahun. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Kami datang ke lapisan tambang adalah idemu? Ye Wen tersenyum. Itu benar. Kamu seharusnya berterima kasih pada aku. Jika bukan karena aku, kamu akan dikirim ke 20 lapisan aneh. Jauh lebih dalam. Dan lingkungan di sana jauh lebih buruk. Tidak heran Xiao Chen merasa pekerjaan mereka mudah. Mereka biasanya tidak melakukan banyak hal selama patroli mereka. Jadi inilah alasannya. Betul. Apakah kamu menemukan 2 mayat bermutasi? Xiao Chen tiba-tiba teringat kejadian itu. Sekarang ada kesempatan yang bagus. Dia bisa mengklarifikasi dengan Ye Wen. Kami sudah memiliki beberapa petunjuk. Namun, kamu seharusnya tidak bertanya terlalu banyak tentang itu. Ye Wen tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen dengan benar. Kemudian dia terus bertanya. Berdasarkan apa yang kamu katakan, tuanmu pasti Liu Ruyu, kan? Melihat Xiao Chen mengangguk, Ye Wen tersenyum lembut. Dia bergumam. Dia masih belum menyerah? Gemuruh. Tepat pada saat ini, ada gemuruh keras datang dari pantai yang berlawanan. Xiao Chen melihat ke arah itu dan menemukan ada batu besar bergetar terus-menerus di tengah tanah kosong di seberang sungai. Sebuah kekuatan besar mengguncang seluruh gua bersama dengan itu. Batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit-langit. Xiao Chen melihat batu besar ini sebelumnya. Tapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Dia awalnya mengira itu hanya batu biasa. Lagi pula, tidak aneh melihat bebatuan di bawah tanah. Namun, pada saat ini, rantai tebal tiba-tiba muncul di sekitar batu besar. Ada pedang yang menempel di tanah di masing-masing dari 8 arah di sekitar batu besar. Rantai tebal itu melingkari batu besar dan pedang. Batu besar itu bergetar tanpa henti seolah-olah hendak terbang kapan saja. Namun, 8 pedang tidak bergerak sama sekali. Kadang-kadang, akan ada sinar pada pedang, cahaya mengalir di sepanjang rantai dan bergerak ke batu besar. Batu yang awalnya meninggalkan tanah langsung ditekan ke bawah. Gemuruh. Setelah batu ditekan kembali ke bawah, itu terbang kembali ke atas, menyebabkan rantai bergetar tanpa henti. Tampaknya ada iblis jahat yang tersegel di bawah batu. Terdengar auman mengamuk yang datang dari dalam. Itu bergema di mana-mana di gua yang luas. Xiao Chen menatap 8 pedang dan rantai. Dia yakin dia tidak melihat mereka sebelumnya.
Jika dia melakukannya, dia tidak akan mengabaikan batu besar itu. Xiao Chen memperpanjang sense spiritualnya. Namun, di area yang dia selidiki, dia tidak bisa merasakan benda material apapun. Selain dari batu besar, dia tidak bisa melihat rantai dan pedang. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku melihat sesuatu? Xiao Chen berpikir dengan curiga. Aku bisa melihat mereka dengan jelas. Tetapi mengapa aku tidak bisa merasakannya dengan sense spiritualku? Tunggu. Itu tidak benar. Kedelapan pedang ini memang bukan benda material. Ini adalah rantai jiwa dan senjata suci jiwa yang terbentuk sebelum kematian. Pikir Xiao Chen kaget. Xiao Chen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tercatat dalam beberapa buku kuno bahwa sebelum Sage meninggal, mereka bisa menggabungkan kultivasi mereka dengan roh bela diri mereka dan berubah menjadi jiwa suci senjata dan rantai jiwa. Musuh macam apa yang membutuhkan 8 orang bijak untuk berubah menjadi jiwa suci senjata dan rantai jiwa untuk menekannya? Apa yang begitu mengerikan? Apa yang ada di dalam ini? Xiao Chen bertanya pada Ye Wen. Ye Wen melihat dan berkata, Raja Iblis dari 1000 tahun yang lalu. Raja Iblis menginginkan Vena roh dari paviliun sabar surgawi kami. Pada akhirnya, 8 tetua tertinggi kami menyegelnya. Mereka benar-benar menekan seorang raja dari ras Vien. Pikir Xiao Chen heran. Jadi, iblis ada di dunia ini. Ras iblis dan iblis berbeda. Mereka telah ada di benua Tianwu sejak era kuno. Menurut legenda, ada ribuan ras selama era imemorial sebelum era kuno. Manusia hanyalah salah satu dari ras yang lemah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, manusia berhasil mendapatkan kemenangan akhir dalam Perang 100 Hundred. Di era kuno berikutnya, umat manusia menduduki posisi dominan. Ras-ras lain melarikan diri atau dihancurkan. Dengan demikian ras manusia menyebar ke seluruh benua Tianwu. Selanjutnya, setelah beberapa serangan dari iblis, ras-ras yang sudah dilemahkan sepenuhnya menghilang dari sejarah. Namun, ras iblis adalah keberadaan khusus. Mereka telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Mereka berhasil menghindari serangan iblis dan tidak dihancurkan. Ada desas-desus bahwa masih ada banyak ras iblis di tanah terpencil kuno di benua itu. Berdasarkan hari ini, sepertinya rumor itu mungkin benar. Ledakan, suara ledakan keras, yang melampaui yang sebelumnya, terdengar di gua yang luas. Sebuah tangan berbulu keluar dari bawah batu besar. Aura bergelombang mengalir keluar dari bawah dan menyebar ke seluruh gua. Menyebabkan semua orang merasa takut. Di depan aura tanpa batas ini, mereka merasa seperti semut. Ada cakar tajam di 5 jari tangan besar itu. Berkilau dengan cahaya dingin. Mereka menuju ke salah satu pedang di tanah. Itu berhasil menangkap pegangan dalam sekejap. Kulit Xiao Chen berubah. Azure Dragon di tubuhnya merasa terancam dan melepaskan kekuatan tekanan yang samar. Ini mungkin dengan mudah menyelesaikan aura bergelombang. Xiao Chen bergumam. Apa yang coba dilakukan? Sudah 1000 tahun. Kenapa dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan? Setiap bulan sekitar beberapa hari ini, menjadi lebih mudah tersinggung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Senjata suci jiwa dan rantai jiwa ini tidak ada di sana sebagai dekorasi. Selanjutnya, masih ada kam sabre ilahi. Seharusnya tidak dapat menyebabkan masalah. Ketika Ye Wen melihat bahwa Xiao Chen prihatin, dia dengan cepat menjelaskan situasinya. Puci, memang, seperti yang dikatakan Ye Wen. Seketika cakar besar menyentuh pegangan pedang. Soul Chains berderak dengan kilat. 8 Soul Holy Weapon bersinar dengan cahaya yang cemerlang juga. Ah, teriakan menyedihkan datang dari bawah batu besar. Jiwa Holy Weapons dan Soul Chains adalah senjata yang menyerang jiwa secara langsung. Itu tidak dapat dihindari. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik seseorang. Bang, seorang kultivator dari Divine Sabre Camp mendengus dingin. Sosoknya melayang di udara. Dia melompat ke batu besar dan menginjak-injak. 8 Soul Holy Weapons mulai berputar dengan cepat. Memutar kembali Soul Holy Chain terus-menerus. Tangisan menyedihkan terus datang dari bawah tanah. Setelah beberapa saat, tangisan yang menyedihkan berhenti. 8 senjata suci jiwa dan rantai jiwa menghilang. Gua kembali tenang sebelumnya.
Ye Wen bangkit dan tersenyum pada Xiao Chen. Ayo pergi. Pertunjukan berakhir. Dan kami telah mengambil nafas. Itu tidak terlalu membosankan, kan? Xiao Chen mengangguk. Tetapi dia merasa seolah dia melupakan sesuatu. Tiba-tiba, dia ingat. Dia berkata, "Tunggu. Kamu masih belum memberitahuku mengapa kita tidak bisa membunuh cacing menelan roh itu." Ye Wen tersenyum santai. "Bukannya kamu tidak bisa membunuh mereka. Kamu tidak bisa membunuh terlalu banyak. Jika spirit Venalingyun Mountain Range tidak memiliki cacing menelan roh ini, itu sudah akan mengering. Mengingat waktu 10.000 tahun. Setelah roh menelan cacing memakan biji mentah batu roh, inti yang mereka hasilkan menjadi makanan terbaik untuk asal-usul roh Vena. Jika mereka semua terbunuh, roh Vena akan mengering. Asal-usul Spirit Vein adalah hal yang menghasilkan biji mentah batu roh. Jika asal-usul roh Vena mengering, tambang spirit tidak akan menghasilkan batu roh lagi. Xiao Chen bisa memahami prinsip ini. Namun, dia tidak berharap makanan dari asal-usul roh Vein adalah inti batin spirit Swallowing Worm. Itu tidak benar. Mengapa kamu mengatakan cacing menelan roh adalah musuh terbesar roh tambang? Ye Wen menjelaskan. Kita juga tidak bisa memiliki terlalu banyak. Jika mereka memakan semua biji mentah batu roh, apa yang akan kita gali? Itu sebabnya kita harus menjaga keseimbangan. Kadang-kadang, kita akan membunuh banyak. Aku mengatakan itu untuk memberimu alasan untuk membunuh spirit swallowing worms. Lagi pula, kamu tidak bisa membunuh terlalu banyak dari mereka sendirian. Keduanya memulai perjalanan mereka kembali. Sepanjang jalan, Ye Wen terus bertanya tentang situasi puncak Qingyun. Xiao Chen memberitahu Ye Wen semua yang dia tahu secara detail. Setelah Ye Wen mendengar tentang betapa parahnya Qingyun Peak jatuh, dia sesekali menghela nafas ringan. Jelas dia merasa sangat terluka. Seperti beberapa malam sebelumnya, ketika dia kembali ke kamar batu, musinya tidak ditemukan. Xiao Chen tidak tahu kemana dia pergi. Karena sudah terbiasa, dia tidak terlalu memikirkannya. Hei, setelah Xiao Chen selesai mandi, dia berjalan melewati tempat tidur musinya dan secara tidak sengaja melihat token identitas Gang Yu Peak-nya dan token misi Hall of Contributions di bawah bantal. Dia tidak membawa token identitasnya dan token misinya bersamanya. Xiao Chen berjalan dan membawa mereka keluar. Itu memang token identitas Gang Yu Peak musinya. Ada kata-kata Gang Yu di depan dan nama musinya di belakang. 187 apa yang dia lakukan? Dengan meninggalkan token identitasnya di sini, dia akan dapat menyembunyikan posisinya dari peta. Apakah dia melakukan sesuatu yang dia tidak bisa membiarkan orang lain menemukan? Dalam seminggu terakhir, Xiao Chen belum pernah melihat musinya sekalipun ketika dia kembali. Meskipun dia merasa itu aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing, seperti dirinya sendiri. Dia akan keluar untuk berlatih teknik sabrenya setiap malam untuk waktu yang lama sebelum kembali. Jadi, dia tidak bisa diganggu untuk mencari tahu tentang kepergiannya. Namun, sejak dia meninggalkan token identitasnya dan token misinya, situasinya benar-benar berbeda. Jelas dia punya sesuatu yang disembunyikan. Pikiran Xiao Chen berpacu. Aku telah tinggal bersamanya sejak lama. Aku perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, jika dia memiliki beberapa motif jahat, aku mungkin akan mendapat masalah juga. Memikirkan hal ini, Xiao Chen memperpanjang sense spiritualnya. Dia mulai mencari musinya di dalam tambang. Meskipun mencari beberapa kali, dia tidak dapat menemukan apapun. Xiao Chen memperluas jangkauan pencariannya, dan dia berhasil menemukan sesuatu setelah beberapa saat. Dia akhirnya menemukan musinya di salah satu terowongan mati. Di seberang musinya adalah seorang lelaki jangkung dan tinggi sekitar 2 meter. Xiao Chen mengendalikan sense spiritualnya untuk bergerak dengan hati-hati. Dan dia melihat siapa itu. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, "Supervisor Li, apa yang dia lakukan dengan musinya?" Mereka berdua berbicara sangat cepat. Tetapi Xiao Chen belum pernah mendengar bahasa ini sebelumnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Pada akhirnya, keduanya bertengkar. Musinya memiliki ekspresi yang sangat tidak sabar di wajahnya.
Meskipun dia tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan, dia kira-kira bisa menebak apa hubungan mereka. Berdasarkan ekspresi mereka, mereka seharusnya tidak memiliki hubungan tuan pelayan. Sepertinya mereka menawar sesuatu. Supervisor Lee tidak puas dengan harga yang ditawarkan musinya. Membencinya karena terlalu rendah. Musinya juga sangat tidak puas dengannya. Berdasarkan ekspresinya, dia harus memarahinya karena tidak menepati janjinya. Setelah beberapa saat, musinya dan Supervisor Lee berpisah. Dia kemudian menuju ke kamar batu dengan cepat. Xiao Chen dengan cepat menarik sens spiritualnya dan mengembalikan identitas musinya ke tempat aslinya. Setelah itu, dia berbaring di tempat tidurnya sendiri dan pura-pura tidur. Pagi berikutnya, di dalam Spirit Mines, boom, Xiao Chen menembus hati mayat dengan pedang, musinya bergerak cepat di belakangnya. Kedua pedangnya saling bersilangan di udara dan memotong kepala mayat. Xiao Chen mengeluarkan pedangnya dan mundur. Dia terus menarik perhatian mayat. Musinya mengikuti dari belakang. Dan ada kilatan lampu pedang. Lengan mayat itu dipotong. Tak lama, mayat kelas rendah itu mati di tangan mereka. Itu dipotong menjadi 8 bagian. Sekarang sudah mati seperti gagang pintu. Saudara senior Ye. Pertarungan itu hanya berlangsung 5 menit. Kerjasama kami meningkat. Musinya tersenyum pada Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis tanpa mengatakan apapun. Hal-hal yang dilihatnya semalam meninggalkan bayangan di hatinya. Namun, yang bisa dilakukan Xiao Chen adalah waspada. Dia harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa kalau dia menakuti ular itu sambil memukul rumput. Hati-hati, kulit Xiao Chen tiba-tiba memucat. Dia bergegas maju dan mengirim tinju terbang ke arah musinya. Angin dari tinjunya bertiup kuat ke wajahnya saat dia memukul mayat di belakangnya. Tidak diketahui kapan mayat ini memanjat keluar dari tanah di belakangnya. Itu mengambil keuntungan dari saat mereka terganggu untuk meluncurkan diri di musinya. Hanya satu napas waktu berlalu di antara saat Xiao Chen berteriak hati-hati, sampai saat tinjunya mendarat di kepala mayat. Tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat. Di bawah situasi yang mendesak, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan ini dan menghancurkan kepala mayat ini menjadi bubur. Reaksi musinya sangat cepat. Dia dengan cepat berputar. Dan ada lampu pedang yang menyinari kedua pedangnya. Dia dengan cepat memotong mayat itu menjadi 2. Jadi, itu adalah mayat kelas rendah. Setelah mereka bereaksi, mereka dengan cepat menanganinya. Setelah mempelajari pelajaran ini, mereka tidak berani ceroboh. Mereka mulai memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati dan memastikan itu aman sebelum bersantai. Musinya tersenyum berterima kasih pada Xiao Chen. Kakak Ye, kamu menyelamatkan aku lagi. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Xiao Chen mengibaskannya dengan santai. Aku akan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kami masih memiliki waktu yang lama di sini. Siapa tahu, aku mungkin membutuhkan kamu untuk menyelamatkan aku di saat berikutnya. Musinya tersenyum. Kakak senior Ye. Aku suka mendengar ini. Kalau begitu, aku akan menggandakan upayaku dan memperjuangkan kesempatan untuk membalas budi ini. Pada saat itu, musinya memiliki ekspresi moonstruck di wajahnya. Sama seperti gadis yang dicintai di sebelahnya. Xiao Chen merasa sulit untuk menghubungkannya dengan gadis yang berbicara dengan Supervisor Lee malam sebelumnya. Keduanya melanjutkan patroli mereka. Ketika mereka mencapai daerah di mana pengawas Lee berada, Xiao Chen sengaja berlama-lama sedikit lebih lama. Supervisor Lee bersikap seperti sebelumnya. Dia meletakkan apa yang dia lakukan dan menyapa mereka berdua. Salam untuk Tuan dan Nyonya. Xiao Chen menggunakan sens spiritualnya untuk memeriksanya dengan cermat. Seperti sebelumnya, tidak ada roh bela diri di tubuhnya. Dia tampak seperti orang biasa. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Jelas ada yang salah dengan Supervisor Lee. Matanya lebih cerah dari para penambang lainnya. Di masa lalu, Xiao Chen bisa menjelaskannya karena dia lebih optimis. Tidak mati rasa seperti para penambang lainnya. Namun, setelah malam sebelumnya, dia menolak untuk percaya itu. Namun, dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Terlepas dari sudut pandang apapun yang dilihatnya,
Dia adalah orang biasa yang melakukan pekerjaan berat. Si kecil ini akan melanjutkan pekerjaannya dan tidak menahan Sir dan Madam. Supervisor Lee mengambil cuti setelah menyapa mereka. Mengambil keuntungan dari saat ketika musinya tidak memperhatikan. Xiao Chen tiba-tiba mendorong seorang penambang yang mendorong kereta penambang. Orang itu segera terdesak tidak seimbang. Dan kereta kecil itu jatuh ke arah Supervisor Lee. Gemuruh, semua biji mentah batu roh di dalam minecart jatuh. Kereta kecil itu mendarat dan menguburkan Supervisor Lee. Para penambang di sekitarnya dengan cepat datang dan membantu Supervisor Lee keluar. Apa yang terjadi? Musinya berbalik dan bertanya dengan curiga. Tidak ada. Hanya kecelakaan biasa. Ayo pergi. Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Supervisor Lee berperilaku seperti orang biasa. Ketika dia tiba-tiba diserang, dia tidak mengungkapkan apapun yang melebihi apa yang bisa dilakukan orang biasa. Spirit Mines. 8 Layer. Markas besar. Seorang kultivator yang menyelidiki hilangnya para penambang yang hilang memberitahu Ye Wen. Tetua Ye, kami masih belum menemukan penambang yang hilang. Selain itu, beberapa penambang dari lapisan ini hilang setiap hari. Namun, karena tidak banyak yang hilang pada saat yang bersamaan, itu tidak menyebabkan histeria massal. Ye Wen berkata dengan acuh tak acuh. Lanjutkan penyelidikan. Tabulasikan jumlah total orang hilang. Kemudian, laporkan kepada aku setiap hari. Hari-hari berlalu sangat cepat di tambang. Dalam sekejap mata, 1 minggu lagi telah berlalu. Xiao Chen sudah berada di tempat ini selama setengah bulan. Kegiatannya juga sudah menjadi rutinitas. Dia akan melakukan patroli di siang hari dan memoles teknik sabre-nya, serta berlatih Clear Wind Chop. Pada malam hari, dia sudah berlatih Clear Wind Chop dengan kesempurnaan kecil. Ketika dia menggambar pedangnya, dia tidak bisa menyembunyikan ki pembunuhnya dalam angin sejuk tanpa membocorkannya. Dia terus maju menuju kesempurnaan tengah. Selain dari hari-hari yang membosankan, itu masih agak damai. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak bisa berkultivasi. Sebelum dia datang, Purple Thunder Divine Incantation sudah mencapai kesempurnaan luar biasa dari lapisan ketiga. Dia awalnya berencana untuk membuat terobosan ke lapisan keempat bulan ini, meningkatkan Purple Thunder True Fire ke tingkat lain. Setelah itu, dia akan bisa benar-benar memperbaiki harta sihirnya sendiri. Mengingat situasi saat ini, dia hanya bisa puas dengan apa yang dia miliki. Dia hanya bisa mengatasinya setelah dia pergi. Pada hari khusus ini, Xiao Chen dan musinya bersiap untuk pergi untuk patroli mereka seperti biasa. Namun, Ye Wen memimpin seseorang yang tidak terduga kepada mereka. Ini adalah Ma Chen. Kamu seharusnya bertemu dengannya sebelumnya. Ada beberapa kecelakaan selama misinya. Jadi, dia ada di sini untuk melanjutkannya, kata Ye Wen sambil menunjuk orang di belakangnya. Ma Chen menangkupkan tangannya dan menyapa mereka. Kita bertemu lagi. Ketika mereka berada di Heaven Viewing Platform, sebelum turun ke tambang, dia berbagi pengalamannya dengan semua orang. Xiao Chen memiliki kesan yang lebih dalam padanya dibandingkan dengan yang lain. Kecelakaan apa yang terjadi baginya untuk dipindahkan dari lapisan bawah ke sini? Bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa dia di sini sendirian? Hati Xiao Chen dipenuhi dengan kecurigaan. Setelah Ye Wen pergi, sebelum Xiao Chen dapat berbicara, musinya dengan tidak sabar bertanya, "Kakak Ma, apa yang terjadi padamu? Di mana saudara senior lainnya?" Ma Chen mengungkapkan ekspresi yang dipenuhi rasa takut yang tersisa saat dia menjawab. Semua mati. Mereka menggali biji mentah batu roh kelas tinggi. Dan seorang Raja Mayat muncul. Beberapa dari kita kebetulan lewat. Raja Mayat telah oleh biji mentah batu roh kelas tinggi untuk jumlah yang tidak diketahui tahun. Itu benar-benar bisa menggunakan teknik bela diri sejak masih hidup. Selain itu, ia memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Batu roh tingkat tinggi. Ada kejutan di hati mereka. Untuk Spirit Vein ini untuk menghasilkan batu roh kelas tinggi. Itu mencengangkan. Sejak era kuno, energi spiritual di benua Tianwu telah menjadi lebih tipis. Pada saat ini, bahkan bangsa Jin Agung, yang memiliki energi spiritual terpadat, tidak dapat dibandingkan dengan era itu.
Adapun 4 negara lainnya, energi spiritual mereka bahkan lebih tipis. Itu sudah kejutan yang menyenangkan bagi batu roh kelas medial untuk muncul. Itu tak terduga untuk biji mentah batu roh kelas tinggi muncul di Spirit Vein Heavenly Sabre Pavilion. Nilai satu batu roh kelas tinggi setara dengan 1000 batu roh kelas medial. Namun, jika seseorang ingin menukar batu roh kelas tinggi, tidak ada yang mau. Mereka terlalu langka. Energi di dalamnya sangat luas dan murni. Bahkan Raja Bela Diri atau Raja Bela Diri akan tertarik padanya. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, jika ia bisa menemukan teknik kultivasi yang cocok, dengan menyerap batu roh kelas tinggi, ia bisa segera maju ke Martial Saint. Selain itu, tidak ada efek samping. Tidak perlu khawatir tentang hal itu mempengaruhi kultivasi masa depannya. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka berhasil mendapatkan biji mentah batu roh kelas tinggi dari Raja Mayat? Apakah kamu berhasil membunuh Raja Mayat? Ma Chen menjawab, Raja Mayat memiliki kekuatan yang dekat dengan Raja Bela Diri. Selanjutnya, tubuhnya sekeras baja, pedang biasa tidak bisa melukainya. Mereka mengaktifkan 10 pisau puncak dari Divine Saber Camp. Namun, pada akhirnya tetap berhasil melarikan diri. Namun, kami berhasil merebut biji mentah batu roh kelas tinggi. Xiao Chen dan Ma Chen tidak memperhatikan bahwa ketika Ma Chen mengatakan Raja Mayat tidak mati, musinya memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ma Chen melanjutkan berkata, aku benar-benar iri pada kalian berdua. Lapisan ke-8 tambang ini terkenal karena damai. Belum pernah ada insiden besar yang terjadi di sini sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana kamu berdua bisa ditugaskan ke tempat ini. Itu belum pernah terjadi sebelumnya.